Berikut ini kami sajikan ulasan tentang ibadah puasa dalam berbagai perspektif agama, terutama 6 agama yang ada di Indonesia. Seperti apa persamaan dan perbedaannya? Terus simak video ini sampai dengan selesai. Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yakni penjelasan terkait dengan bagaimana puasa dalam ajaran agama Kristen Katolik. Nah, dalam Kristen Katolik itu puasa ada istilahnya tersendiri, yaitu puasa dan juga berpantang. Jadi ada dua istilah, yaitu puasa, berpuasa, dan juga berpantang. Nah, puasa dalam iman umat Katolik itu cukup berbeda dan sangat signifikan perbedaannya dengan ajaran-ajaran atau tata cara puasa dari agama-agama yang lain. Nah, penyebutan dari puasa itu sebutannya adalah puasa Prapaskah. Puasanya ini biasanya di hari Jumat Agung dan hari Rabu Abu. Sebagai seorang Katolik, wajib berpuasa pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Jadi, selama masa Prapaskah, kewajiban puasa hanya 2 hari saja. Yang wajib berpuasa adalah semua orang beriman yang berumur antara 18 tahun sampai awal 60 tahun. Puasa berarti makan kenyang hanya 1 kali dalam sehari. Untuk yang biasa makan 3 kali sehari dapat memilih. Untuk persoalan memilih, lebih baik saya jelaskan secara langsung, tidak dibacakan. Karena kalau dibacakan itu kelihatannya rumit. Gampangnya, kalau puasa dari iman Katolik itu seperti ini. Semisal kita terbiasa makan dalam sehari itu 3 kali. Maka kita boleh memilih satu saja yang kenyang. Dari 3 kali makan, satu saja yang kenyang. 2 kalinya berarti boleh makan, tapi tidak boleh kenyang. Dikurangi, tuh ya. Tuh. Jadi, semisal 3 kali, pagi kenyang, berarti siangnya tidak kenyang, makan tapi tidak kenyang. Malamnya atau sorenya juga tidak kenyang. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk minum ya nggak dibatasi, tetapi juga tidak diperkenankan untuk berlebih-lebihan ya, sewajarnya saja gitu. Nah, begitulah kemudian puasa dari iman Katolik. Itu bagi yang tidak mampu. Tetapi kalau semisal mampu untuk puasa penuh seharian, itu tidak ada masalah, diperbolehkan dalam konteks ajarannya gitu. Jadi boleh-boleh saja. Nah, yang masuk dalam kategori konteks berpuasa itu adalah yang berusia 18 tahun ke atas sampai 60 ya, 60 ke atas sudah nggak masuk itu untuk yang berpuasa. Sedangkan untuk kategori berpantang itu ada ketentuan yang lain menurut versi dari ajaran agama Kristen Katolik. Orang Katolik wajib berpantang pada hari Rabu Abu dan setiap hari Jumat sampai Jumat Suci. Jadi hanya 7 hari selama masa Prapaskah. Yang wajib berpantang adalah semua orang Katolik yang berusia 14 tahun ke atas. Pantang berarti pantang daging, dan atau pantang rokok, dan atau pantang garam, dan atau pantang gula dan semua manisan seperti permen, dan atau pantang hiburan seperti radio, televisi, bioskop, film, dan lain sebagainya. Karena begitu ringannya kewajiban berpuasa dan berpantang sesuai dengan semangat tobat yang hendak dibangun umat beriman, baik secara pribadi, keluarga, ataupun kelompok dianjurkan untuk menetapkan cara berpuasa dan berpantang yang lebih berat. Penetapan yang dilakukan di luar kewajiban dari gereja tidak mengikat dengan sanksi dosa. Itulah ulasan terkait dengan tata cara bagaimana berpuasa dan juga berpantang menurut iman Kristen Katolik ya. Jadi nanti di akhir kita akan simpulkan perbedaannya antara semua agama dan apa sebenarnya tujuan bersama dari semua agama itu. Ada benang merah, ditarik kesimpulan apa sebenarnya kemudian yang hendak ingin dicapai. Nah, itulah yang kita berusaha bongkar. Agama Kristen Protestan secara resmi tidak mewajibkan untuk berpuasa,
yang berarti tidak memiliki bulan khusus untuk berpuasa. Tetapi ketua masing-masing gereja mengajarkan pada umatnya menyempatkan diri agar sesering mungkin berdoa dan berpuasalah dengan keinginan, ketulusannya sendiri, bukan karena paksaan. Patokan berpuasa umat Kristen Katolik dan Kristen Protestan sama-sama mengambil dasar dalam ajaran Alkitab. Puasa wajib agama Hindu. Menurut agama Hindu, puasa adalah pengendalian nafsu indera, pengendalian nafsu. Sehingga puasa tidak hanya menahan haus dan lapar, tidak merasakan menjadi orang yang berkekurangan, dan tidak hanya menghapus dosa dengan janji surga. Puasa wajib upawasa. Nyepi merupakan bagian dari penanggalan sasi kedasa ping pisan. Puasa penuh tanpa makan dan minum dimulai dari subuh pada hari yang sama hingga subuh keesokan harinya ngembak deh. Ada 4 pantangan yang wajib dipatuhi oleh umat Hindu, yakni Catur Brata Penyepian. Catur Brata Penyepian adalah pantangan yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi umat Hindu, yakni amati karya, amati geni, amati lelungan, dan amati lelanguan. Pertama, amati geni. Dalam bahasa Bali, geni memiliki arti api. Dengan demikian, amati geni adalah larangan bagi umat Hindu untuk menyalakan api, lampu, dan benda elektronik lainnya. Sebab, api melambangkan kemarahan dan segala pikiran buruk manusia atau angkara murka. Kedua, amati karya. Amati karya adalah pantangan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, baik di luar atau di dalam rumah selama nyepi berlangsung. Dalam hening, umat Hindu dapat melakukan perenungan dan introspeksi diri atas segala tindakan kurang baik yang pernah dilakukan. Ketiga, amati lelungan. Dalam bahasa Bali, lelungan memiliki arti bepergian. Amati lelungan adalah pantangan untuk bepergian keluar rumah agar umat Hindu khusyuk beribadah selama 1 hari penuh. Sebagai gantinya, umat Hindu akan berdiam diri di rumah dengan bermeditasi bersama keluarga sekaligus mengevaluasi hubungan dengan Tuhan. Keempat, amati lelanguan. Lelanguan berasal dari kata langu yang berarti hiburan. Amati lelanguan adalah pantangan untuk bersenang-senang saat nyepi. Umat diajak untuk menghentikan sejenak segala bentuk kesenangan duniawi agar fokus sembahyang. Maka dari itu, tidak ada toko, warung, mal, dan tempat hiburan lainnya yang buka selama nyepi. Bahkan umat Hindu juga berpuasa, tidak makan dan minum selama 24 jam penuh. Itulah tadi ulasan mengenai puasa dalam agama Hindu, yaitu dalam hal Hari Raya Nyepi. Itu merupakan puasa terberat bagi umat Hindu, karena di situ sebenarnya ada puasa-puasa jenis lain yang ada di dalam agama Hindu. Akan tetapi yang kami sajikan dalam pembahasan kali ini yaitu terkait dengan Hari Raya Nyepi itu tadi. Kenapa hanya Hari Raya Nyepi atau puasa Nyepi yang kami sajikan? Karena puasa Nyepi itu merupakan puasa terberat yang dilakukan oleh umat Hindu. Artinya yang paling ekstrim lah kalau dalam bahasa kasarnya. Umat Buddha lebih mengenal puasa dengan istilah uposatha. Nah, uposatha ini memiliki arti masuk untuk berdiam di vihara. Hal ini dapat diartikan bahwa pelaksanaan uposatha adalah sebagai cara untuk melakukan pengendalian diri terhadap nafsu indera, membersihkan pikiran dari hal-hal kotor sehingga diperoleh ketenangan dan kebahagiaan batin. Umat Buddha menjalankan puasa di hari-hari menjelang tanggal 1, 8, 15, dan 23 malam menurut penanggalan lunar. Biasanya terdapat 4 hari uposatha. Jadi setiap 7 hari atau dalam 1 minggu terdapat 1 hari uposatha. Tetapi kadangkala di dalam 1 bulan terdapat 5 hari uposatha. Namun pada saat ini, uposatha telah dilaksanakan juga oleh umat Buddha selama 1 bulan jelang perayaan Waisak atau pada hari raya agama Buddha yang lain. Berbeda dengan puasa pada agama lain, umat Buddha yang sedang berpuasa masih diperkenankan untuk minum air putih, serta minum obat di saat sakit, dan makan pada siang hari dengan batas waktu tertentu. Namun puasa dalam agama Buddha bukan hanya sebatas pengendalian diri dari makan dan minum pada siang hari,
Tetapi makna lebih tinggi adalah pengendalian indrawi selama 24 jam. Sang Buddha menganjurkan agar umat awam menjalankan uposatha dengan 8 faktor. Sedangkan puasa menurut pandangan agama Konghucu itu dilakukan pada tanggal 8 bulan pertama dari tahun Imlek. Puasa ini merupakan puasa penuh, tidak makan dan juga tidak minum, dimulai dari jam 5.30 atau jam setengah 6 pagi sampai dengan jam 22.00 atau jam 10 malam. Diawali dengan bermandi ya, bersuci kalau di Islam mungkin ya, mandi, bersih diri, dan diakhiri sampai dengan melakukan sembahyang. Terus apa yang tidak boleh dimakan lagi selain itu adalah daging. Terakhir adalah puasanya umat Islam. Nah, puasa dari umat Islam sendiri itu dianjurkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun gitu ya. Yang pada intinya fungsi utama daripada puasa menurut agama Islam itu adalah ketakwaan. Nah, ketakwaan di sini ada banyak dimensi, ada dimensi sosial, ada dimensi kepada ketuhanan. Maksudnya adalah hablum minallah dan hablum minan nas maupun hablum minal alam itu ya. Nah, puasa dalam Islam sendiri itu mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Penuh, tidak makan dan tidak minum, serta menjaga sesuatu dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, titik perbedaannya adalah di sahurnya. Nah, karena di sahur ini kemudian dipancing untuk kemudian melaksanakan ibadah-ibadah malam, gitu ya. Jadi puasa kurang lebih 12 jam, tepatnya di bulan Ramadan, penuh 1 bulan ya, kurang lebih 30 hari, bisa 29, bisa 30, bisa ini. Intinya adalah hitungannya adalah bulan. Terkait dengan 1 bulan itu tergantung dari sistem terlihatnya hilal dan juga hitungan daripada hisab ru'yat. Itulah tadi ulasan tentang puasa dari 6 agama yang ada di Indonesia, dan diharapkan dengan kita mengetahui bagaimana tata cara dan fungsi dan juga tujuan daripada puasa itu sendiri, kita menjadi paham apa sebenarnya esensi utama daripada puasa tersebut. Hanya kita bisa membongkar tujuan utamanya, tidak hanya sekedar menjalankannya tidak makan dan tidak minum saja itu ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Kami akan terus bongkar dari rahasia-rahasia puasa selama 30 hari ke depan. Nah, untuk itu jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. See you.